Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan agama Islam yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kali ini saya bisa bertemu dengan kalian semua melalui pertemuan model seperti ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tentu saja utamanya bagi kalian yang mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam dalam konteks mengikuti kegiatan Tafaqquh fi Dinil Islam atau TDI ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan tugas dari koordinator mata kuliah pendidikan agama Islam untuk menyampaikan satu topik, yaitu profil mahasiswa muslim idaman. Mudah-mudahan pembicaraan ini tidak lama, tetapi tentu kita semua berharap manfaat yang kalian peroleh juga sangat banyak. Baiklah, kita mulai para mahasiswa yang saya banggakan. Pembicaraan ini saya awali dengan ungkapan yang sangat indah dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Beliau mengatakan, inna fi atikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tangan kalianlah masa depan umat ini, dan kehidupan mereka kelak terletak pada keberanian kalian. Ungkapan ini merupakan motivasi yang sangat indah dari beliau kepada para pemuda, utamanya para pemuda yang terpelajar seperti kalian semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa idaman tentu ada tolak ukurnya. Dan tolak ukur mahasiswa muslim idaman itu tentu bukan ketampanan atau kecantikan. Karena ketampanan atau kecantikan itu sangat terbatas. Ada waktunya, pada saatnya nanti akan sirna. Demikian juga bukan kekayaan. Karena kekayaan itu juga bersifat sementara. Banyak sekali orang yang suatu saat kaya, tapi pada saat yang lain jatuh menjadi miskin. Jadi kekayaan tidak kekal. Kemudian berikutnya, tolak ukur masa muslim idaman itu juga bukan keturunan. Memang banyak orang yang bangga dengan keturunan, karena dia keturunan orang-orang yang hebat. Tetapi tidak selalu keturunan orang hebat anak-anaknya menjadi orang yang hebat pula. Lalu juga bukan kecerdasan, karena kecerdasan juga tidak menjanjikan, atau setidaknya tidak selalu menjanjikan menjadi kesuksesan, atau menimbulkan kebahagiaan. Banyak orang yang cerdas, namun hidupnya menjadi pas-pasan. Bukan pula tolak ukur mahasiswa muslim idaman itu ketekunan. Memang ketekunan dibutuhkan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang sukses. Tetapi ketekunan juga bukan jaminan untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian yang berikutnya juga bukan ketenaran. Karena ketenaran juga bersifat sementara. Suatu saat ketenaran itu akan redup dan berganti dengan tidak dikenal oleh siapa-siapa. Para mahasiswa yang berbahagia. Lalu bagaimana kriteria yang seharusnya untuk pemuda muslim idaman itu? Atau mahasiswa muslim idaman? Kita kembali saja kepada petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan kepada kita
Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini yang benar atau ini yang paling benar, yaitu orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlaku bagi siapa saja, bagi orang tua maupun orang muda, bagi orang kaya maupun bagi orang miskin, bagi siapa saja, statusnya apa saja, maka yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan ini perlu diingat, yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Fatfar bidzatiddin taribat yadak." Pilihlah yang kuat agamanya, maka engkau akan beruntung. Tentu yang dimaksud yang paling kuat agamanya adalah yang paling bertakwa. Dengan demikian ayat ini sangat cocok untuk mendukung firman Allah yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pemuda muslim idaman atau mahasiswa muslim idaman adalah yang paling kuat agamanya. Para mahasiswa yang sangat berbahagia, dengan ketakwaan sebagai tolak ukurnya, ya, maka profil pemuda di dalam Islam itu ya, dapat kita lihat di sejarah perjuangan umat Islam. Kita awali saja dari para nabi. Masa muda para nabi, kita awali dari masa muda para nabi, diantaranya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak muda sudah menjadi orang terbaik di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Arab, di kalangan kabilah-kabilah yang ada di Arab saat itu. Sehingga beliau itu sebelum diangkat menjadi nabi pun sudah sangat dikenal, sangat terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Kemudian Nabi Ismail juga begitu. Nabi Ismail alaihissalam sejak muda sudah menampakkan menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dikorbankan oleh orang tuanya dalam arti disembelih karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau pun dengan taatnya mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahandanya. Nabi Yusuf alaihissalam walaupun masih muda belia juga sempat menjadi orang yang tenar, menjadi orang yang punya banyak jasa yang menyelamatkan negeri Mesir kala itu dari bencana besar yang akan dihadapi oleh bangsa tersebut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud ini di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, bagian terakhir juz 2 itu dinyatakan bahwa beliau adalah seorang panglima perang dari seorang raja yang juga disebutkan di dalam ayat itu yang bernama Tolut, yang raja itu mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya untuk menyerang Raja Jalut yang sudah sekian lama Raja Jalut itu merampas negara mereka, menjajah negara mereka. Maka dengan kepemimpinan Raja Tolut dan dengan seorang panglima perang yang hebat, yang masih muda belia, yang bernama Daud, yang kelak menjadi Nabi Daud, maka perang pun dilaksanakan dan kemenangan diberikan oleh Allah kepada Raja Tolut beserta rakyatnya pada saat itu. Nah, para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya adalah masa muda para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tentu sangat kenal dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Kenal dari sejarahnya tentu saja. Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai seorang sahabat yang paling muda
di dalam masuk Islamnya, ya. Jadi sahabat yang paling muda masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dapat dikata masih muda belia. Beliau sudah menjadi pendukung Rasulullah yang dapat diandalkan. Kemudian Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinikah oleh Rasulullah juga masih sangat muda, bahkan masih terlalu muda, yang ternyata jasanya juga luar biasa terhadap perjuangan umat Islam. Terlalu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah alaihissalam. Itu salah satu hikmah Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kita beralih kepada masa muda para ulama, tokoh-tokoh madhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ternyata mereka itu ketika masa muda juga sudah menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sangat diandalkan oleh agama Islam. Orang-orang yang sangat berjasa di dalam Islam. Sejak masa muda sampai akhir hayatnya. Kemudian kalau kita melihat kemerdekaan negara kita Indonesia, ternyata juga dirintis kemerdekaan itu oleh para pemuda. Mulai dari berdirinya Budi Utomo tahun 1908 ya, sampai dengan perjuangan-perjuangan berikutnya, yang semua itu yang paling dominan adalah para pemuda. Nah, para mahasiswa yang sangat saya banggakan, bagaimana pemuda dan pemudi yang bertakwa itu. Setidaknya ada 2 syarat seorang pemuda dan pemudi dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Para mahasiswa dan mahasiswi dikategorikan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang bertakwa. Syarat yang pertama adalah berilmu. Dan syarat yang kedua adalah beramal. Nah, berilmu dalam pengertian bahwa orang yang bertakwa itu memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa? Ya, kecerdasan intelektual. Ini menjadi satu kebutuhan mutlak nih, kecerdasan intelektual. Kita tahu bahwa di dalam kita menjalankan agama ada ungkapan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu waman bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa melakukan ibadah dengan tanpa didasari ilmunya, maka ibadahnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan sosial. Mahasiswa atau pemuda-pemudi yang bertakwa harus cerdas secara sosial, pandai bergaul di dalam masyarakat. Kemudian juga memiliki kecerdasan spiritual. Hal-hal yang bernilai ibadah juga menjadi perhatiannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian juga memiliki kecerdasan emosional, dalam arti mampu mengendalikan diri, tidak mengedepankan emosinya. Kemudian pemuda dan pemudi yang bertakwa, mahasiswa dan mahasiswa yang bertakwa, tentu juga harus beramal. Dalam arti mereka harus menjadi ummatan wasaton, umat yang moderat. Yang ini ditandai dengan bekal-bekal yang tidak boleh dinafikan, yaitu bekal iman, bekal Islam, bekal ihsan. Ketiga hal ini harus menjadi satu dalam setiap langkah dan tutur kata sepanjang kehidupannya. Jadi tutur kata dan tingkah lakunya didasarkan pada keimanan. Kemudian dipraktekkan dengan memperhatikan dan memenuhi syariat hukum Islam. Dan semua itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan kesopanan dan kesantunan yang menurut bahasa agama semua apa yang dilakukan dan ditutur katakan penuh dengan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan. Para mahasiswa yang semuanya saya banggakan. Mahasiswa idaman, sebagaimana disebutkan di dalam topik pada awal pertemuan saat ini, secara lebih mudahnya untuk kita ingat adalah mereka itu tentu memiliki atau memenuhi 4 poin ini. Yang pertama, mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencintai Allah.
Kalau kita mencintai Allah, pasti nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai Allah itu syaratnya adalah harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mencintai Allah itu? Di dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa untuk mencintai Allah, kita semua sebagai umat Islam harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah berarti kita juga mencintai Rasulullah. Yang tiba gilirannya nanti juga dicintai oleh Rasulullah. Dan kalau sudah begitu, kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dari itu, kita juga harus mencintai dan dicintai oleh sesama manusia. Karena wujud nyata dari mengikuti sunnah Rasul itu adalah mencintai sesama manusia. Sebagai seorang Muslim, kita diberi kewajiban untuk mencintai sesama manusia. Imbalannya apa? Walaupun kita juga tidak baik kalau selalu mengharapkan imbalan. Kalau kita mencintai sesama manusia, maka para manusia pun juga akan mencintai kita. Tentu tidak berhenti sampai di situ. Sebagai umat Islam, kita harus juga mencintai dan dicintai oleh sesama makhluk. Jadi kita harus peduli pula kepada makhluk yang lain. Jangan sampai tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan kita merugikan makhluk yang lain. Para mahasiswa yang saya banggakan, profil konkret dari mahasiswa Muslim idaman adalah tekun beribadah. Yang tekun beribadah ini tentu juga bukan satu-satunya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa ibadah itu harus didukung oleh ilmu yang pas, ilmu yang tepat. Nah, untuk itu perlu pemuda idaman itu juga harus tekun belajar dan belajar sepanjang hayat sampai Allah menjemput kita, sampai ajal kita berakhir. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda idaman, pemuda Muslim idaman atau mahasiswa Muslim idaman harus hormat kepada yang tua dan sayang kepada yang muda. Dan lebih dari itu, maka mahasiswa idaman atau mahasiswa Muslim idaman harus menghindari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Apalah artinya sebagai Muslim kalau tidak menghindarkan diri dari kemaksiatan dan kemungkaran. Walaupun banyak melakukan ibadah, tetapi kalau kemaksiatan dan kemungkaran tidak dijauhi, maka tidak akan pernah menjadi Muslim dan mukmin yang baik. Itulah hal-hal penting yang telah kami rangkum di dalam materi TDI kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan pula kalian oleh Allah diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga kalian oleh Allah dijadikan sebagai hambanya yang beroleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga selalu sehat dan selalu sukses, dan sampai di sini perjumpaan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.